Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 8, selamat berjumpa kembali. Kali ini melanjutkan video atau materi belajar sebelumnya, kita akan membahas mengenai bagaimana memahami grafik GLB. Kalau di pertemuan sebelumnya dijelaskan grafiknya begini-begini tapi tidak tahu asal muasalnya dari mana. Untuk hari ini kita akan bahas. Berikut Ibu buatkan sebuah ilustrasi ya. Kalau dari video sebelumnya kan diilustrasikan ada kendaraan yang bergerak dari satu titik ke titik lainnya dengan kecepatan yang tetap ya. Perlu kita ingat bahwa GLB sendiri kan kepanjangannya adalah gerak lurus beraturan. Yang bergerak itu adalah benda, ya. Kemudian lurus ini adalah lintasannya. Lintasan itu kalau tidak tahu jalan ya bahasa lainnya. Kemudian yang beraturan ini adalah kecepatannya atau V, ya kecepatannya. Nah, jadi GLB ini memang gerak benda yang bergerak pada lintasan dengan kecepatan tetap. Contoh peristiwanya apa? Contoh peristiwanya adalah misalnya kereta api yang selalu kecepatannya tetap pada rel, kemudian kendaraan yang misalnya mobil atau motor atau kita berjalan kaki itu juga bisa bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, langsung aja kita ke pembahasan mengenai bagaimana terbentuk grafik GLB. GLB dulu ya sementara. Oke, sekarang misalnya ada ilustrasi, ada sebuah mobil. Mobil ini mau bergerak dari titik A ke titik B. Ya. Untuk bergerak dari titik A ke titik B, Ibu mau tanya dulu, apakah ada jarak yang ditempuh oleh mobil? Ada jarak nggak nih dari A ke B? Ada ya. Jadi dari A ke B ini kita anggap aja S. S itu adalah jarak. Oke. Nah, kemudian untuk berpindah dari A ke B dan menempuh jarak tersebut, apakah ada waktu yang dihabiskan? Tentu saja ada waktu yang digunakan atau dihabiskan mobil tersebut bergerak dari A ke B. Nah, GLB itu kan katanya kecepatannya tetap. Suatu benda yang kecepatannya tetap itu apabila dia bergeraknya juga stabil atau beraturan. Contohnya, ini ada Ibu beri titik-titik ini ya. Misalnya jarak dari A ke B ini Ibu bagi menjadi rata. Anggap aja ini rata di 4 titik ini. Nah, untuk sampai ke B, itu mobil ini kan harus melewati titik-titik ini. Ya. Nah, dari titik A ke titik yang pertama, ini ternyata mobil itu misalnya perlu waktu 1 detik. Jaraknya ternyata misalnya ini dari A ke sini ini 2 meter. Misal saja ya. Nah, kemudian untuk berpindah ke titik ketiga itu ternyata juga perlu waktu 1 detik. Sama ternyata. Kemudian jaraknya ini juga 2 meter. Ya, berarti dari sini ke titik ini adalah 4 meter. Ini 2, ini 4. Lalu untuk ke titik akhir ternyata yang diperlukan juga 1 detik dan jaraknya ini adalah 2 meter juga, berarti di sini 6. Ya. Karena waktu yang diperlukan itu kurang lebih sama dengan jarak yang juga sama, maka kita bisa
tentukan seperti yang Ibu tulis di sini. T1 atau waktu pertama yang digunakan dari sini ke sini adalah berapa detik? 1 detik ya, 1 sekon. Kemudian untuk menggerakkan mobil dari A ke titik ini, titik ketiga, berapa sekon tadi yang diperlukan? 1, 2 sekon ya. Lalu untuk di detik ketiga, ini perlu berapa sekon untuk sampai ke sini? 1, 2, 3 sekon. Nah, setelah waktunya sekarang kita lihat jaraknya. Untuk bergerak dari satu titik ke titik yang lain, jarak yang pertama yang ditempuh adalah 2 meter. 1 detik pertama dia melewati 2 meter. Ya, 1 detik pertama dia bergerak itu jarak tempuhnya 2 meter. Seperti itu maksudnya. Jarak yang kedua yang dia tempuh adalah 2 meter lagi, berarti ini 4 meter. Lalu sampai ke titik akhir, jarak yang berhasil ditempuh selama 1, 2, 3 detik itu adalah 6 meter. Sehingga bisa kita tuliskan di sini, setiap 2 meter pertama dia butuh waktu 1 detik, maka kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Artinya mobil ini 1 detik berpindahnya 2 meter. 1 detik kemudian berpindahnya 2 meter lagi. 1 detik kemudian berpindahnya 2 meter lagi, kelipatannya. Dengan V yang sama. S yang kedua, berapa meter jarak tempuhnya? 4. Waktunya 2 sekon, sehingga V-nya adalah 2 meter per sekon. 4 meter menempuh jarak, yang diperlukan adalah 2 detik. Kurang lebih seperti itu. Sama dengan yang ketiga. Untuk menempuh jarak 6 meter, mobil tersebut perlu waktu 1, 2, 3 detik. Ya, sehingga V-nya selalu sama atau tetap. Lalu kemudian bagaimana dengan grafik? Jadi grafik itu sebenarnya adalah kalimat-kalimat ini kamu tuangkan ke dalam diagram. Ini kan kalau di matematika namanya diagram kartesius sebenarnya ya, bisa ada kotak-kotaknya. Nah, jadi misalnya kita pindahkan sekarang. V-nya ini kan sama-sama 2 semua. Ini hanya contoh ya. Seperti dikatakan bahwa GLB itu kan gerak lurus beraturan. Beraturan itu artinya kecepatannya yang teratur, kecepatannya tetap, V-nya tetap. Sorry, tidak kelihatan. V-nya tetap, ya. Nah, sekarang kita lihat. Perhatikan jika ada grafik, kamu harus mencermati sekali ini grafik apa terhadap apa. Dalam hal ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Karena nanti ada grafik yang lain, grafik jarak terhadap waktu. Ya, sekarang kita baca dulu yang ini. Oke, caranya adalah kita masukkan angka-angka ini sesuai dengan apa yang ditulis di sini. Kalau yang diketahui adalah T kan berarti waktu, berarti kita ingat yang angka-angka yang di bawah sini. Oke, ada 1, 2, 3. Nah, kemudian V-nya kita lihat. V-nya berarti yang ini yang di sini, yang dicek. Angka V itu dari yang 1, 2, dan 3 itu kan nilainya sama semua ya, 2. Jadi ini setiap ada angka 1, di T1 detik, T1 detik, kita tarik ke atas. V-nya berapa? Pada saat T1 detik, V-nya adalah 2. Perhatikan, pada saat pada saat T1 detik, V-nya adalah 2. Kita tariklah 1 detik, V-nya ke atas, ke angka 2 sesuai dengan soal. Oke, pada saat
T-nya 2 detik, maka V-nya juga sama 2. Titik lagi di sini. Dan pada saat T-nya 3 detik, V-nya juga masih 2. Kenapa tetap? Ya karena dia adalah GLB. Kecepatannya tetap. Makanya grafiknya lurus seperti ini. Titik-titik ini kemudian ditarik garis kalau dalam matematika ya. Nah, ibu nggak ada penggaris jadi langsung pakai ini. Nah, anggap aja ini lurus. Ya, kemudian diarsirlah. Nah, ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Bagaimana dengan grafik jarak terhadap waktu? Kita tinggal memasukkan angka saja. Jaraknya kan ini, angka yang di atas. Ya. Sorry ya. Kemudian waktunya adalah angka yang di bawah ini. Kita lihat saja. Jarak, ini waktu. Kita sesuaikan yang mana nilai jarak, yang mana nilai waktu. Nilai jarak yang pertama adalah 2 meter pertama. Dia perlu waktu 1 detik. Tariklah ke atas. Untuk 2 meter pertama, waktu yang ditempuh adalah 1 detik. Kemudian jarak 4 meter, waktu yang ditempuh berapa? 2 detik. Ya. 4 berarti ke angka 2, X dan Y-nya. Oke, 4 meter perlu waktu 2 detik gitu membaca grafik itu. Kemudian pergerakan yang ketiga, pada saat di posisi 6 meter, waktu yang diperlukan adalah 3 detik. 6 meter, 3 detik, kan sama seperti ini tadi. Cuma ini di kalimatnya diubah dalam grafik. Sehingga 6 itu kita tarik ke kanan, 3 itu kita tarik ke atas. Terbentuklah grafik lurus seperti ini. Kita garis dulu ya. Nah, terbentuklah garis lurus seperti ini. Makanya grafik kecepatan terhadap waktu, grafik jarak terhadap waktu itu berbeda. Kamu lihat ini dan ini, ya. Buktinya apa? Semakin gini. Grafik itu kalau semakin ke atas menunjukkan nilainya sama-sama makin besar. Ya, untuk menempuh jarak yang makin jauh, maka waktunya juga pasti akan makin lama. Jadi kalimat ini tadi itu diubah ke dalam grafik seperti ini, ya. Untuk yang GLB cukup dulu dari Ibu, nanti kamu pahami dan ulang-ulang terus videonya supaya lebih paham. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum.